Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Apa kabar kalian wahai anak-anakku sekalian? Alhamdulillah bi khairi wa afiyah ya Ustadz. Alhamdulillah kabar kami semua baik wahai guru. Ayyu darsin hadzal yaum? Hari ini pelajaran apa? Hadal yaum darsul tarikhul Islam. Hari ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, anak-anakku sekalian, masih tetap semangat ya? Siap Pak Guru. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam yang terkait dengan sejarah Islam. Sejarah datangnya Islam pertama kali berarti ini terkait dengan sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu, mari kita cintai untuk mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita banyak memahami dan mengetahui tentang siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang pertama dari SKI ini akan dibahas tentang keadaan kota Madinah. Ya, Bapak nanti sampaikan materi SKI ini dengan ringkas. Kalian bisa merujuk di buku SKI materinya, karena sejarah itu apabila dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, insya Allah akan bisa dipahami. Di sini Bapak hanya memberikan kesimpulan-kesimpulan dan poin-poinnya agar kalian bisa memahami. Baik, pembinaan masyarakat kota Madinah. Nabi kita Muhammad SAW itu dilahirkan di kota Mekah. Beliau sejak kecil sudah yatim, ditinggal kedua orang tuanya di usia 7 tahun sudah tidak punya orang tua. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian gak lama juga Abdul Muttalib kakeknya Nabi meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Talib. Dan kehidupan beliau ya sangat sederhana ketika beliau berada di kota Mekah, sampai pada akhirnya beliau di usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di kota Mekah. Pertama-tama beliau berdakwah, menawarkan dan mengajak manusia-manusia yang pada saat itu mayoritas menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya. Maka penolakan demi penolakan pun mereka lancarkan untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad yang pertama kali berdakwah sembunyi-sembunyi, kemudian diperintahkan untuk berdakwah dengan terang-terangan. Akan tetapi hanya sedikit saja dari kaum Quraisy yang mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab adalah orang yang paling menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Demikian terus hari demi hari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tanpa kenal lelah dan putus asa beliau lakukan, walaupun dakwah beliau belum diterima dengan baik di kota Mekah. Sampai paman Nabi yang paling mencintai beliau, Abu Talib, pun menyarankan agar Nabi Muhammad menghentikan usaha dakwahnya ini. Apa kemudian jawaban Nabi Muhammad ketika pamannya menawarkan agar menghentikan dakwah ini? Beliau menjawab, "Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, lalu aku diperintahkan untuk meninggalkan dakwah ini, maka tidak akan pernah aku tinggalkan. Sampai Allah memberikan kemenangan kepada saya, atau saya binasa karena membela dakwah ini." Ini salah satu contoh kegigihan, keteguhan, dan kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah. Selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah.
tidak ada yang mengikuti beliau kecuali hanya sedikit, yaitu kalangan orang miskin, para budak, dan orang-orang yang lemah. Lalu kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah atas perintah Allah. Maka di kota Madinah inilah beliau membangun lingkungan baru, masyarakat baru, dan peradaban baru. Keadaan kota Madinah secara letak geografis itu sangat menguntungkan untuk pertahanan militer, ya, karena di sana dikelilingi oleh lembah-lembah yang terjal, ya, batu-batu vulkanik hitam, yang itu menjadi keuntungan tersendiri bagi kota Madinah untuk bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan dari musuh. Ada Harrah wa Barrah, itu adalah sebelah barat kota Madinah. Ada lagi sebelah timur kota Madinah namanya Harrah Waqim, bentangan bukit-bukit terjal yang tajam dengan batu-batu hitamnya. Ini bisa menjadi pelindung kota Madinah. Sedangkan di sebelah selatan kota Madinah ada deretan bentangan kebun korma yang sangat luas. Sehingga satu-satunya jalur terbuka di sebelah utara kota Madinah, sehingga ini sangat menguntungkan kota Madinah terlindungi daripada serangan musuh yang datang mendadak menyerang kota Madinah. Maka inilah hikmahnya Allah pilihkan kota Madinah menjadi kota hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kota Madinah dahulu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dinamakan kota Yasrib. Dahulu kota Madinah kota yang hampir menjadi kota mati, tidak ada perkembangan apapun di sana. Namun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka kota Yasrib yang dahulu kota yang tidak terkenal menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Kota yang penuh dengan cahaya karena berkah kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di kota Madinah ada suku Arab yang besar yang mendiami kota Madinah. Dua suku besar ini namanya Aus dan Khazraj, yang di kemudian hari mereka inilah yang menjadi pembela dakwah Nabi Muhammad. Walaupun sebelumnya mereka adalah dua kabilah besar yang saling bermusuhan. Bahkan dijelaskan di sini mereka bermusuhan selama 120 tahun, padahal mereka berasal dari keturunan yang sama atau masih bersaudara. Namun karena mereka tidak memahami tentang ajaran agama, mereka hidup dalam kejahiliahan, sehingga mereka selalu berperang, selalu menyakiti, selalu menzalimi satu dengan yang lainnya. Sehingga pada suatu saat di antara pemimpin mereka mengharapkan supaya adanya perdamaian di antara kedua kabilah ini setelah terjadi perang Bu'as yang hampir menewaskan dan menghancurkan kedua belah pihak, baik itu Aus dan Khazraj. Semuanya merasakan kerugian yang sangat besar. Kemudian di kota Madinah juga ada tinggal suku-suku dari kalangan Yahudi. Ya, mereka ada 4 suku yang terkenal, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah. Ya, 3 suku yang terkenal ya. Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Ini 3 suku kota Madinah yang sangat terkenal. Adapun orang-orang Yahudi di kota Madinah yang memiliki sebuah pencaharian, mata pencaharian sehari-hari, ya mereka ada yang dengan berkarya, ada juga dengan riba. Yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi riba. Ya, riba itu rentenir.
yang di dalam Islam itu sendiri dilarang keras, yaitu meminjamkan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dari meminjamkan itu. Adapun orang Madinah yang asli, mereka pencahariannya adalah bertani, bercocok tanam, dan lain-lain. Aus dan Khazraj, mereka bisa menerima Islam dengan baik dan mudah dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, orang Aus dan Khazraj itu memiliki karakter yang kuat, yaitu tegas, dan mereka mau mendengarkan nasihat ketika nasihat itu berisi dengan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, mereka tidak asing lagi dengan kabar gembira tentang Nabi Muhammad SAW. Karena orang Yahudi seringkali kalau ada masalah dengan mereka, mereka selalu mengatakan, kami akan perangi kalian dengan Nabi kami nanti. Yaitu yang dimaksud Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka juga berhati lembut, berhati baik. Ini salah satu faktor-faktor yang membuat orang-orang Aus dan Khazraj mudah menerima Islam. Sehingga ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, beliau disambut dengan gembira, disambut dengan baik, disambut dengan hangat oleh penduduk mayoritas kota Madinah. Berbeda sekali dengan ketika beliau berada di Mekah atau ketika beliau mencoba berhijrah ke kota Taif. Sehingga Madinah menjadi kota hijrah Nabi SAW sampai beliau wafat dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di Madinah juga ada beberapa pasar yang terkenal, yaitu pasar Bani Qainuqa yang menjadi pusat perdagangan perhiasan, perak, kain dan pakaian. Kemudian minyak kasturi dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang lain. Orang-orang Yahudi di kota Madinah juga memiliki tempat-tempat perlindungan, benteng-benteng perlindungan, agar supaya mereka bisa melindungi diri mereka, harta mereka, dan anak-anak mereka dari ancaman musuh-musuh mereka. Sekitar ada 59 benteng yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Untuk itu, mereka bisa untuk melindungi diri-diri mereka dan keluarga mereka dari setiap ancaman musuh-musuh Islam. Itulah sekilas tentang kondisi keadaan kota Madinah. Kondisi keadaan kota Madinah, tempat hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-temanku, anak-anakku sekalian, ini materi bab 1, saya sampaikan secara ringkas. Dan nanti silakan dibaca ulang dengan seksama, dibaca ulang dengan baik, karena SKI itu bisa dipahami dengan cara dibaca dengan baik. Insya Allah akan bisa dipahami kisah-kisahnya. Setelah selesai dengan membaca buku paket, kalau yang belum, nanti tunggu dulu sampai ada buku paket, silakan nanti disimak lagi videonya. Setelah itu Bapak berikan tugas kalian mengerjakan soal latihan bab 1. Soal latihan bab 1, pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari materi ini. Setelah nanti selesai materinya dan dikerjakan tugasnya, silahkan kirimkan buktinya. Silahkan kirimkan buktinya melalui WA Bapak Saifuddin. Dan untuk penilaian nanti setelah ada soal-soal yang Bapak kirimkan kepada kalian, baru nanti Bapak berikan penilaian. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat anak-anakku sekalian, dan
Semoga kalian selalu diberikan kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para bapak ibu guru. Dari bapak cukup sekian. Mari kita akhiri majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.